kalimat Allah, Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah kalian sendiri, tapi bukan dari Bani Israel, bukan dari garis Ishak, tapi saudara yang mereka sendiri. Jangan lupa, Nabi Ibrahim anaknya berapa? 2, Ismail, Ishak. Ishak ini Musa terus turun sampai ketemu Isa. Yang sini nabi-nabi tadi, Hud, Samud, semua itu sini sampai ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka yang diambil sepertimu Musa dari saudaramu sendiri itu diambil dari garis Ismail. Terus kalimat Allah, lihat, sepertimu ini Musa. Kalimat sepertimu ini Musa itu maknanya apa? Nabi yang bertemu dengan Allah, bertemu langsung dan bisa dialog. Berapa orang? Cuman 2 orang, Nabi Musa dan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa ditemui Allah di gunung mana? Gunung mana? Gunung Kawi. Gunung Sinai, ya, di Tursina sana, Gunung Sinai. Ditemui di dunia. Untuk bertemunya butuh waktu 40 hari. Janjinya 30, tapi ditambah 10 hari. Kalau mau baca cerita lengkap boleh dibuka di Al-Baqarah 50 sampai 53. Sampai diberikan Taurat kepada beliau. Sedangkan Rasul Muhammad SAW bertemu Allah di mana? Diangkat Rasulullah, surat 17 ayat 1 Al-Isra. Diangkat ke langit. Ini yang buat Yahudi itu iri sama Islam. Karena Nabi yang mereka agungkan ditemui Allah di dunia. Kalau Rasulullah diangkat ke surga. Kalau Nabi Musa itu bertemu dengan Allah itu butuh waktu 40 hari, 40 malam. Rasulullah semalam. Saya tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra. Apakah dia terlalu percaya diri? Atau mungkin dia tidak pintar di dalam memahami Injil? Atau juga mungkin dia sengaja untuk berbohong kepada umat Muslim dengan mengatakan bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, di mana Tuhan berfirman kepada Musa bahwa aku akan membangkitkan seorang nabi sepertimu dari antara keluargamu sendiri. Menurut Ustadz Bangun Samudra, dia mengatakan bahwa ini menunjuk kepada Muhammad. Dan ini adalah sesuatu yang saya katakan di awal. Apakah dia terlalu percaya diri sehingga dia mengatakan itu adalah Muhammad? Ataukah dia tidak pintar atau terlalu bodoh dengan memahami Injil sehingga dia bisa mengatakan itu Muhammad? Atau juga mungkin dia ingin berbohong kepada umat Muslim. Hanya dialah yang tahu dan hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hatinya. Saya perlu jelaskan bahwa Abraham punya 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak. Ismail lahir lebih dahulu dan ini adalah melambangkan manusia yang hidup di dalam kedagingan. Sementara yang lahir lewat rahim Sarah itu adalah Ishak dan ini melambangkan anak atau manusia yang hidup oleh roh. Jadi manusia yang hidup menurut kehendak Bapa di surga. Ini sesuatu kehidupan yang terpisah supaya ini menjadi jelas bagi kita semua. Kenapa Allah itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Kenapa tidak dikatakan Allah Abraham, Allah Ismail? Karena Ismail ini tertolak dari hadapan Tuhan. Karena dia melambangkan manusia yang hidup dari kedagingan. Manusia yang hidup hanya dengan unsur-unsur duniawi. Bukan unsur-unsur yang berasal dari atas. Yang berasal dari surga. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Itu sebabnya Sarah mengusir si Hagar dan Ismail anaknya. Dan pada saat itu Tuhan membenarkan apa yang dilakukan oleh Sarah. Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa engkau harus mendengarkan apa yang dikatakan istrimu, yang dikatakan oleh Sarah. Karena apa? Karena kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, tidak sesuai dengan kehendak kebenaran, itu tidak mungkin harus hidup bersama-sama dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Sesuai dengan petunjuk yang dirancang oleh Bapa di surga. Makanya Ishak dan Ismail melambangkan 2 kehidupan yang berbeda.
Ishak adalah kehidupan yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya sekali lagi saya katakan dia selalu disebut Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub. Dan perhatikan di bagian selanjutnya bahwa Ishak punya anak juga dua. Lahir dari rahim yang sama, dengan waktu yang hampir bersamaan, dengan benih yang sama, yaitu Esau dan Yakub. Dan ini juga melambangkan satu hidup secara roh, satu hidup secara daging. Dan kehidupan yang lahir diberdayakan oleh kekuatan daging, ini juga pasti tidak berkenan. Makanya yang diambil itu Yakub. Kenapa tidak diambil Esau? Padahal rahimnya juga sama. Ini rahim lahir dari rahimnya Ribka, dari benih yang sama, dari benihnya Ishak. Makanya yang diambil itu Yakub. Karena apa? Karena Yakub itu hidup secara roh. Makanya dia tidak disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Esau. Tapi disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, kehidupan seperti ini sudah pasti kalau itu mengacu kepada rancangan Tuhan dari Abraham dan terus kepada manusia-manusia selanjutnya, itu pasti semuanya harus sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak mungkin kehidupan kebenaran itu akan muncul dari Ismail, karena Ismail ini adalah kehidupan yang ditolak dari hadapan Tuhan. Esau pun juga adalah kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan ini semuanya sudah dipisahkan, sudah disingkirkan. Bagaimana mungkin Ustadz Bangun Samudra, terus kemudian orang yang sudah ditolak, sudah disingkirkan oleh Tuhan, dari keturunannya bisa melahirkan kebenaran? Ini Anda ngaco, ya. Anda belajarlah, katanya Anda ini lulusan terbaik Vatikan. Tapi apa yang Anda sampaikan, ini sangat bertabrakan dengan akal sehat. Ini bertabrakan dengan Injil atau Taurat yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Makanya kenapa keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, dan anak cucunya sampai kepada Tuhan Yesus meminjam rahim Maria untuk lahir turun ke dalam dunia ini, itu silsilahnya jelas. Jadi dari si A memperanakan B, B memperanakan C, C memperanakan D, dan seterusnya. Itu semuanya jelas, silsilahnya jelas. Kenapa bisa sejelas itu? Karena kekuatan ilahi yang mengontrol. Kekuatan Dia yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang merancang itu. Itu sebabnya semuanya jelas. Tetapi perhatikan baik-baik. Kenapa kehidupan Ismail punya anak cucu tidak jelas? Si A memperanakan B, B memperanakan C, dan seterusnya. Kenapa tidak jelas? Karena tidak diberdayakan oleh kekuatan ilahi. Tidak diberdayakan oleh kekuatan Dia yang maha kuasa. Karena kehidupan mereka, kehidupan daging, tidak masuk di dalam rancangan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan Esau sama. Kenapa keturunan Esau itu tidak jelas? Dari A, B, C, dan seterusnya memperanak, itu tidak jelas semua. Karena apa? Karena hanya kekuatan manusia. Diberdayakan oleh kekuatan daging. Jadi tidak bisa lagi menceritakan. Karena otak manusia ini kan terbatas. Tidak mampu untuk terus menulis, menceritakan. Oh, dari si A, B, C, terus. Dan kemudian anak cucunya sampai lahirlah si ini. Bahkan kita sendiri pun, paling kita bisa tahu hanya generasi keempat. Kita punya nenek moyang berasal dari mana. Selebihnya kita sudah nggak tahu ini dari mana. Karena itu hanya kekuatan manusia. Nah, di sini saya perlu perjelas. Tidak mungkin sebuah kehidupan daging, kehidupan yang tidak masuk di dalam rancangan Tuhan seperti Ismail, itu bisa menghasilkan keturunan yang daripadanya akan melahirkan kebenaran yang berasal Dia dari yang kudus. Itu sangat mustahil. Sangat tidak mungkin. Begitu pula dengan kehidupan Esau. Tidak mungkin Tuhan mempercayakan firman, kebenaran untuk lahir dari keturunan mereka. Karena apa? Karena keturunan mereka tidak masuk di dalam rancangan Tuhan. Itu kehidupan yang diberdayakan oleh kekuatan dunia, kekuatan daging. Kekuatan dunia, kekuatan daging ini kan kekuatan jahat yang mengendalikan sifat manusia. Perlu saya tambahkan juga, apa yang Anda sampaikan Ustadz Bangun, ini sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk logika. Karena apa?
Karena Musa waktu mereka ada di Mesir dengan anak cucu Yakub, itu Tuhan suruh keluar dari Mesir. Tuhan bilang pindah ke tanah Kanaan, pindah ke Yerusalem. Karena apa? Karena Tuhan sangat tidak berkenan dengan cara kehidupan yang ada di Mesir. Sebuah bangsa yang Tuhan ingin pisahkan karena Tuhan ingin terus mengontrol dan terus menghadirkan tata kelola kehidupan yang sesuai dengan rancangan Dia. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Musa, sampaikan kepada Firaun bahwa kalian harus keluar dan meninggalkan Mesir. Nah, kenapa? Karena tata cara Mesir, ibadah-ibadah atau Allah yang dimiliki oleh Mesir, atau Tuhan yang diakui oleh Mesir, itu Tuhan yang bukan Tuhan, yang bukan Allah. Sehingga Tuhan harus pisahkan umatnya. Nah, bagaimana mungkin Tuhan dengan begitu ketat yang memisahkan umatnya dari bangsa Mesir, terus kemudian berfirman kepada Musa bahwa nanti akan lahir seseorang yang berasal dari bangsa lain. Ini kan berarti kalau Tuhan model seperti itu kan berarti Tuhan yang abnormal, Tuhan yang agak sedeng itu, sehingga dia menjadi kacau di dalam firman-firmannya, di dalam penyampaian-penyampaian mulutnya. Itu sangat tidak mungkin, Ustadz Bangun. Kalimat Allah, Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah kalian sendiri. Tapi bukan dari Bani Israel. Bukan dari garis Ishak. Tapi saudara yang mereka sendiri. Jangan lupa, Nabi Ibrahim anaknya berapa? 2. Ismail, Ishak. Ishak ini Musa terus turun sampai ketemu Isa. Yang sini nabi-nabi tadi. Hud, Samud, semua itu sini sampai ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka yang diambil sepertimu Musa dari saudaramu sendiri itu diambil dari garis Ismail. Terus kalimat Allah, lihat, sepertimu ini Musa. Kalimat sepertimu ini Musa itu maknanya apa? Nabi yang bertemu dengan Allah. Jadi yang Tuhan maksudkan di situ bahwa Dia berfirman kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi sepertimu ini dari keturunanmu, dari antara sanak saudaramu. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat tertib dan yang sangat sempurna. Sekali lagi saya katakan, Dia disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah anak cucunya. Karena apa? Karena ini sebuah pola yang manusia harus mengerti. Ini adalah sebuah pemisahan. Jadi kalau Tuhan sementara membangun jalur, sementara membangun jalan, tidak mungkin itu bisa dikacaukan dengan kemudian hadirnya dari bangsa lain. Ini sangat mustahil. Itu argumentasi Anda, argumentasi yang sangat murahan, argumentasi yang sangat konyol, Ustadz Bangun. Itu sangat tidak mungkin. Jadi Tuhan itu sampai kepada waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, waktu Dia lahir di tengah-tengah dunia menjadi manusia, itu satu jalur sangat ketat di dalam pengontrolan Tuhan. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah mengatur dengan begitu sempurna. Ustadz Bangun punya argumen bahwa nabi yang ditemui Tuhan itu hanya Nabi Musa dan Muhammad. Ini kan argumentasi yang sangat-sangat, saya tidak tahu mungkin siapa yang bisa percaya kepada argumentasi seperti ini. Lihat kalimat Allah, Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah kalian sendiri. Tapi bukan dari Bani Israel. Bukan dari garis Ishak, tapi saudara yang mereka sendiri. Jangan lupa, Nabi Ibrahim anaknya berapa? 2. Ismail, Ishak. Ishak ini Musa terus turun sampai ketemu Isa. Yang sini nabi-nabi tadi, Hud, Samud, semua itu sini sampai ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka yang diambil sepertimu Musa dari saudaramu sendiri itu diambil dari garis Ismail. Terus kalimat Allah, lihat, sepertimu ini Musa. Kalimat sepertimu ini Musa itu maknanya apa? Nabi yang bertemu dengan Allah. Bertemu langsung dan bisa dialog. Berapa orang? Cuman 2 orang. Nabi Musa dan Rasulullah Muhammad SAW.
Saya ingin memberitahu bahwa ini argumentasi kebodohan. Karena semua nabi yang tertulis di dalam Alkitab itu semuanya dijumpai Tuhan. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kalau mereka tidak dijumpai Tuhan? Jadi semua nabi yang tertulis di dalam Alkitab itu semua mereka dijumpai Tuhan. Bahkan sampai keturunannya sampai sekarang yang melahirkan kekristenan di tengah-tengah dunia ini, semua dijumpai oleh Tuhan. Makanya kita memanggil dia Bapa. Karena apa? Karena kita semua berasal dari dia. Benihnya berasal dari dia. Benih kebenaran, benih kehidupan, benih kekudusan. Itu lahir dan kita terima dari dia. Makanya kita disebut anak. Dan dia adalah Bapa kita. Nah, kenapa dia disebut Bapa kita? Karena kita mewarisi kerajaan surga. Perhatikan baik-baik ilustrasi kehidupan di dunia ini. Kalau kehidupan di dunia ini tidak mungkin warisan harta orang tua jatuh kepada orang lain. Pasti jatuh kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan kerajaan surga, Ustadz, kalau kita tidak menyebut dia Bapa? Warisan ini kan pasti jatuh ke anaknya. Sementara Anda tidak pernah memanggil dia Bapa, bagaimana mungkin warisan ini bisa jatuh ke tangan Anda? Sementara di situ Anda mengatakan bahwa yang bisa masuk surga hanya agama yang Anda percayai sekarang. Sedangkan Rasul Muhammad SAW bertemu Allah di mana? Diangkat Rasulullah, surat 17 ayat 1 Al-Isra. Diangkat ke langit. Ini yang buat Yahudi itu iri sama Islam. Karena Nabi yang mereka agungkan ditemui Allah di dunia. Kalau Rasulullah diangkat ke surga. Kalau Nabi Musa itu bertemu dengan Allah itu butuh waktu 40 hari, 40 malam. Rasulullah semalam. Dan Rasul bisa menceritakan semua kitab. Sebab Injil kita ini isinya Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang sesungguhnya Allah kembalikan ini yang diselewengkan. Mereka ini dua mereka dikembalikan. Maka Rasul dapat tugas litubayyina linnas manuzila ilaihim. Pertanyaan saya, tolong Anda jawab. Yang bisa mewarisi warisan dari Bapa itu hanya anak. Makanya kekristenan itu satu kesempurnaan yang benar-benar dihadirkan Tuhan untuk menjadi pola perjalanan yang seperti Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Inilah jalannya. Makanya perhatikan baik-baik, jelas sekali. Kami orang Kristen itu memanggil dia Bapa. Artinya kami pewaris kerajaan surga. Kami ditebus. Darah Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Ustadz tolong perhatikan baik-baik. Saya jelaskan. Siapa tahu saja Anda mau berbalik, Anda mau bertobat. Dengar baik-baik Ustadz ya. Kita perhatikan kenapa disebut anak kita. Karena darah kita mengalir di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya darah Tuhan perlu ditumpahkan. Darah kebenaran, darah yang kudus, itu perlu hadir di dalam kehidupan manusia. Untuk apa? Untuk kita menjadi keturunan ilahi. Kita bisa menjadi pewaris kerajaan surga. Sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, itu sangat mustahil kalau Tuhan berfirman kepada Musa bahwa aku akan membangkitkan seorang nabi sepertimu ini dari antara saudara-saudaramu, itu menunjuk kepada Muhammad. Itu sekali lagi sangat-sangat mustahil, mustahil dan mustahil. Itu tidak mungkin. Dan itu kenapa Tuhan berfirman seperti itu? Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Aku akan membangkitkan seorang nabi sepertimu. Kenapa dia disebut sebagai seorang nabi? Karena sekali lagi saya katakan, jangan kalian gagal paham lagi. Karena dia terlahir sebagai manusia dan dia berbicara untuk menyampaikan firman-firman. Makanya dia disebut di situ, aku akan bangkitkan seorang nabi sepertimu. Kenapa dikatakan sepertimu? Ini menunjuk kepada mujizat-mujizat yang terjadi di dalam perjalanan hidup Musa. Di mana laut terbelah,
begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di Mesir. Dan ini menggambarkan bahwa akan lahir, akan hadir seorang tokoh besar, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi manusia, yang akan melakukan mujizat-mujizat yang adikodrati. Makanya pada waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, seluruh dunia gempar, seluruh dunia geger. Karena apa? Karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat-sangat adikodrati. Jadi mungkin ini yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Kiranya ini menjadi terang dan menjadi berkat, menjadi cerah, supaya Ustadz Bangun Samudra bisa jadi lebih pintar di dalam menyampaikan argumentasi di dalam ceramah-ceramah Anda. Salam kemenangan.